apapun yang berkaitan dengan yang universal, maka itu tuna makna ya, nirmakna, tidak ada maknanya, kita tidak bisa mengerti. Kalau saya menyebutkan manusia itu hanya olah pikiran semata, dan kita mengatakan bahwa tidak ada manusia pada kenyataan ini. Nah, itulah kenapa misalnya kalau Anda mengatakan keadilan itu adalah konsep universal, kebaikan, keburukan, dan lain semacamnya ya, keindahan, itu semua adalah konsep universal yang tidak punya padanan eksistensi eksternal ya, tidak punya padanan objektivitas, tidak punya padanan realitas di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, diskusi kita di kitab filsafat ya, Daras Filsafat Islam, selayang pandang sejarah filsafat. Kemarin kita sudah memberikan sedikit, walaupun sangat sedikit, tentang sejarah filsafat itu sendiri, dari Yunani kemudian ke Alexandria kemudian ke Islam ya, di abad ke-10 sampai abad ke-11. Kemudian lahirlah Al-Ghazali dan juga pangkal-pangkalan filsafat Islam yang lain di Parsi, Iluminasi, sampai pandangan Muladhara, pandangan tentang filsafat transendental, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Nah, kita akan berpindah sedikit, meneropong sedikit belahan dunia lain, yaitu Eropa di abad pertengahan ya. Di Eropa itu perkembangan filsafat sangat luar biasa, karena memang sangat banyak betul tokoh-tokoh yang lahir di sana sampai di abad skolastik, kemudian era Renaissance, era Klarung. Nah, filsafat yang berkembang di sana, kalau kita kenal seorang anak Santa Monica ya, Santo Agustinus, yang menggabungkan antara filsafat Kristen, yang menggabungkan antara doktrin Kristen dengan doktrin gereja dengan pemikiran Platonik ya. Nah, kita melihat itu dan perkembangannya sangat pesat saat itu. Kemudian tiba suatu saat di abad ke-10, abad ke-11, pemikiran-pemikiran Ibn Sina dan pemikiran Ibn Rus itu menjadi jembatan bagi pemikiran Aristoteles yang didistribusikan ke Eropa saat itu. Nah, kita ketahui bahwa pemikiran Ibn Rus itu tidak banyak konsumennya di Islam sendiri, karena pemikiran Al-Ghazali dalam hal ini pemikiran tentang logika, pemikiran tentang fisika tertentu, pemikiran tentang kimia, dan juga ilmu-ilmu tasawuf yang berkembang di Islam saat itu ya, di abad ke-12 sampai ke perkembangan Ibnu Taimiyah tentang logika induksi yang ada di sana. Kemudian filsafat dalam hal ini adalah logika formal juga seperti itu, dan juga filsafat dalam bidang metafisika itu tidak lagi menjadi suatu diskursus yang lebih penting, sehingga selain daripada perpindahan filsafat itu ke Iran ya, ke Parsi di Isfahan, juga dia berpindah ke Andalusia. Kemudian di sana Ibn Rus mengajarkan murid-muridnya, dari murid Kristen sampai murid orang-orang Yahudi. Kemudian dia menuju ke Prancis, menuju ke Inggris untuk menyampaikan pemikiran Aristoteles. Jadi kita mengetahui bahwa pemikiran Aristoteles itu sebenarnya disampaikan oleh Ibn Sina dan Ibn Rus, yang pada gilirannya nanti berkembang di Eropa. Nah, di abad 12 kita mengenal siapa Santo Anselmus atau Hildegard atau Victor, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang mengembangkan, yang dalam tanda petik mungkin bisa dikatakan sebagai bapak skolastik ya. Nah, skolastik itu artinya sekolah ya. Di dalam sekolah itu terdapat metode pengajaran yang kita kenal, ada sistem lectio ya. Sistem lectio itu adalah sistem yang dimana guru menafsirkan teks-teks yang ada, kemudian murid tidak diizinkan untuk bertanya. Jadi metodenya seperti metode bank ya, ketika kita mengajarkan sesuatu tidak ada pertanyaan. Nah, itu tidak diizinkan. Selain daripada metode lectio itu, ada juga metode dialektikum atau disputatio ya. Metode dialektikum itu adalah ketika kita masuk dalam ruangan, kemudian murid langsung mengajukan pertanyaan, kemudian guru menjawab, selalu seperti itu. Jadi ada metode dialektika, ada timbal balik ya, dialog. Nah, itulah metode setidaknya yang dibangun di dalam era skolastik saat itu. Nah,
ternyata tidak sampai di situ. Nah, di era skolastik ini sebenarnya lahir pemikiran-pemikiran Aristoteles yang juga disambut dengan baik oleh pemikir seperti Anselmus yang mendasarkan pikiran-pikiran tentang ontologi. Maka kita katakan di barat itu kita kenal Anselmus sebagai dalam tanda petik peletak dasar ontologi itu, yaitu pemikiran kuno ya. Nah, pemikiran-pemikiran itu berkembang di era skolastik di abad 12 sampai ke abad ke-13. Itu pemikiran Thomas Aquinas, Roger Bacon atau Santo Bonaventure. Kita mengenal itu mengembangkan filsafat Aristoteles yang dihubungkan dengan gereja. Mungkin teman-teman perlu membaca itu ya, sejarah-sejarah skolastisisme itu. Jadi skolastik itu ditandai dengan suatu sistem belajar yang dihubungkan dengan gereja saat itu. Jadi di sana itu perkembangan skolastik ya, perkembangan pengejaran termasuk hampir sama dengan pemikiran-pemikiran yang kita definisikan kemarin, yaitu pemikiran filsafat Aristoteles ya, dari filsafat teoritis, filsafat praktis. Nah, di sana dikembangkan, di era skolastik itu dikembangkan juga teologi ya, politik, termasuk filsafat alam, termasuk retorika, termasuk juga ilmu-ilmu fisika, ilmu-ilmu kimia, termasuk juga ilmu-ilmu logika ya, astronomi, dan berbagai macam ilmu termasuk juga sastra itu dikembangkan. Jadi memang intelektualisme saat itu sangat berkembang pesat ya, dan tokohnya yang sangat kita kenal adalah Roger Bacon dan juga Thomas Aquinas. Nah, Thomas Aquinas ini sebenarnya kalau kita baca-baca pemikirannya tentang negara ya, termasuk juga nanti yang akan mempengaruhi pemikiran Thomas Hobbes ya, termasuk juga nanti akan mempengaruhi pikiran-pikiran tentang hukum, bahwa ada selain ius humani ya, ius yang alami dan yang humanisme itu, hukum dari manusia yaitu logos ya, nomos, juga terdapat hukum dari divine ya, hukum dari ilahiyat. Maka saat itu termasuk juga pemikiran Santo Agustinus sampai Thomas Aquinas bahwa hukum itu harus ada tatanan ilahiyat ya, pemerintahan ilahiyat. Nah, disinilah suatu relasi agama dan filsafat saat itu di era skolastik. Nah, ternyata di perkembangan akhir skolastik lahir tokoh seperti William Ockham yang kita kenal sebagai bapak filosof nominalis itu dari Inggris, kemudian memberikan pengertian tentang bahasa ya. Jadi ternyata aspek-aspek yang metafisik termasuk informasi-informasi yang sangat universal kita dengarkan. Misalnya kalau kita sebutkan manusia, kita sebutkan kausalitas, itu sebenarnya hanyalah kata-kata. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak menemukan pada kenyataannya realitas kausalitas atau manusia sebagaimana manusia dan seluruh konsep-konsep universal. Nah, disinilah kata Ayatullah Misbayasti bahwa sebenarnya ini awal kali runtuhnya suatu dasar-dasar metafisika, selain nanti kita akan temukan pemikiran Immanuel Kant, itu nanti di era Clarung. Nah, dasar-dasar metafisika ini runtuh karena dianggap bahwa sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada itu ketika hanya dikatakan sebenarnya itu tidak bermakna. Jadi ketika hanya mengatakan bahwa terdapat konsep universal tentang ada, tentang being, tentang apapun yang berkaitan dengan yang universal, maka itu tuna makna ya, nirmakna. Tidak ada maknanya, kita tidak bisa mengerti. Kalau saya menyebutkan manusia itu hanya olah pikiran semata, dan kita mengatakan bahwa tidak ada manusia pada kenyataan ini. Nah, itulah kenapa misalnya kalau Anda mengatakan keadilan itu adalah konsep universal, kebaikan, keburukan, dan lain semacamnya ya, keindahan, itu semua adalah konsep universal yang tidak punya padanan eksistensi eksternal ya, tidak punya padanan objektivitas, tidak punya padanan realitas di luar diri kita. Yang kita temukan adalah manusia yang bernama Ja'far misalnya, manusia yang bernama Ian, manusia yang bernama Dayat ya, manusia yang bernama Agung, dan tidak ada manusia sebagaimana manusia itu, dan itu adalah konsep universal. Dan oleh karenanya setiap konsep universal tidak bermakna, termasuk Tuhan ya. Kalau kita katakan Tuhan, apa maksudnya? Tuhan apakah konsep universal atau konsep partikulir? Coba tunjukkan partikulirnya. Oh, ternyata ada Tuhan-Tuhan tertentu yang partikulir. Dan itu saya kira memang perdebatan di dalam teologi skolastik. William Ockham ini sebenarnya mempengaruhi akhir dari
filsafat skolastik ya. Nah, disinilah kata Misbah Yazdi yang pertama merambatnya pemikiran tentang nominalis ya, pemikiran tentang bahasa ya, pemikiran tentang konsep-konsep partikulir yang pada gilirannya mendekatkan itu di dalam suatu konstruksi atau bangunan filsafat alamiah ya, filsafat alam, karena kita tidak bisa mengaji metafisika yang tidak punya makna itu, sehingga orang beralih ya, berbondong-bondong masuk dalam filsafat alam. Selain daripada itu, akhir daripada skolastisisme ini adalah suatu pertentangan ya, demarkasi antara dogma gereja dan dogma filsafat. Jadi filsafat dalam arti lain dia mengukuhkan pikirannya sendiri, dan juga Kristen ya, dalam hal ini dogma agama itu mengukuhkan dogmanya sendiri. Jadi agama dalam hal ini ya, di abad-abad 14 sampai abad 15 ya, sampai abad 16 itu mengalami keterpecahan dogma agama dan dogma filsafat. Filsafat punya pikiran sendiri, agama punya pikiran sendiri, dan runtuhlah skolastisisme saat itu, saat agama bertentangan dengan filsafat. Yang dulu filsafat dihubungkan dengan agama di dalam pemikiran-pemikiran Santo Anselmus dan juga Thomas Aquinas, termasuk Roger Bacon. Dan ini sebenarnya adalah upaya untuk melakukan suatu pertentangan yang benar-benar sangat objektif di dalam peradaban Eropa itu sendiri, dan pada gilirannya melahirkan humanisme ya. Jadi konflik-konflik gereja saat itu sangat besar, dan juga kita ketahui konflik gereja selain daripada konflik filsafat dan agama saat itu, dogma filsafat dan agama, kita juga menemukan konflik agama ya, konflik agama Kristen, yaitu Katolik dan juga Protestan ya. Kenapa lahir Protestan? Karena dia mengkritik gereja saat itu, yaitu Katolik, dan disebut Protestan karena memprotes ya. Kalau syariat menyebutnya juga ada Islam agama protes ya, Islam yang kritis. Nah, disinilah mulai perkembangan humanisme yang sangat kita lihat betapa spektakuler jargon-jargon humanisme yang ada di sana. Nah, di sini juga kita menemukan satu pikiran-pikiran yang sangat nyata tentang ya, di abad ke-16 itu ada Kepler ya. Kepler misalnya memberikan satu filsafat yang khas terhadap kosmos ya, kosmologi, termasuk juga Galileo Galilei, termasuk Kopernikus yang menentang pikiran Ptolemeus tentang bagaimana bumi itu sebenarnya dikelilingi oleh matahari, dan itu juga sebenarnya menentang pemikiran Aristoteles tentang kosmos. Jadi Aristoteles itu, kalau kita baca karya Carlo Rovelli, itu penemuan sains yang luar biasa. Ya, seorang saintis Itali yang menjelaskan tentang gravitasi kuantum timpal. Itu sedikit berbeda dengan pemikiran Hawking, tapi kita tidak berpretensi untuk menjelaskan itu dan agak rumit. Nah, pemikiran Aristoteles juga hampir sama dengan Ptolemeus sebenarnya tentang kosmos. Pada gilirannya nanti di abad ke-17 ya, awal abad 16 itu dikantor oleh Kopernikus. Dan saat pemikiran-pemikiran atau dogma-dogma gereja ini betul-betul menguasai masyarakat saat itu dan dibantah oleh Kopernikus dan juga Galileo termasuk Kepler, maka dari sisi filosofis, dari sisi berpikiran filsafat, dan juga dari sisi pembuktian kosmos, seluruhnya bertentangan dengan gereja Katolik saat itu, sehingga lahirlah suatu pemberangusan sebenarnya. Itu malapetaka tersendiri yang hadir di peradaban Eropa, dan kita mesti prihatin dengan kondisi seperti itu. Juga terjadi sebenarnya di era Islam ya, di peradaban Islam, peradaban skolastik Islam, karena para dinasti, para penguasa itu sangat tidak mendukung para intelektus di sana, termasuk pembakaran orang seperti dipancung, dibakar, digantung ya, dimutilasi, seperti kita kenal para sufi yang terdahulu di Islam, termasuk juga mungkin kalau itu benar seperti seksi terjenar. Jadi ada semacam yang kita sebutkan kemarin, ada semacam keraguan-raguan ke penguasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan yang terjadi di Eropa di abad 16 melahirkan suatu gejolak yang sangat luar biasa. Dan pada gilirannya orang berpikir saat itu, ketika Kopernikus membantahkan Ptolemeus ya, orang berpikir, mana sih yang benar sebenarnya ini? Apakah Ptolemeus ataukah Kopernikus? Masyarakat saat itu dilanda skeptisisme ya. Skeptisisme sangat merambat kemana-mana, ke pikiran orang, ke jiwa manusia. Mana yang benar ini?
apakah agama atau filsafat? Apakah pada bidang fisika atau agama, fisika atau filsafat? Nah, di sini suatu dialektika yang sangat luar biasa yang kita kenal di sejarah Eropa. Nah, saat itu lahirlah, ya, berkecambahlah pemikiran skeptisisme, ya, skeptisisme modern, ya, dan didasarkan oleh pandangan-pandangan yang sangat empiris. Nah, saat itu orang mengira mana sih yang benar? Apakah pandangan Kepler, pandangan Kopernikus, pandangan Ptolemeus, pandangan gereja, pandangan Aristoteles, pandangan tokoh-tokoh yang lain? Mana sih yang benar? Sehingga orang ragu terhadap apapun, ya, termasuk ragu terhadap kenyataan itu sendiri. Dan skeptisisme itu berkembang kembali. Selain daripada di era Yunani yang dihantam oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles, juga berkembang di abad modern. Lahirlah skeptisisme modern. Dan saat itu orang membutuhkan suatu kepastian, sangat ironi, ya, kehidupannya sangat ironi karena tidak ada yang pasti. Lahirlah Descartes di abad 16 sampai ke abad 17, sehingga Descartes disebut sebagai bapak filosof modern karena menghilangkan keraguan orang. Kalau Anda baca-baca pikirannya tentang meditasi pertama, ya, prinsip-prinsip filsafat pertama, ya, meditasi pertama, Anda akan menemukan suatu keraguan yang mirip dengan pemikiran Al-Ghazali. Mungkin Descartes itu sedang plagiasi atau tidak, saya tidak tahu, tapi ada yang mengira itu plagiasi karena metode meragukannya itu hampir sama dengan Al-Ghazali. Nah, pemikiran Descartes ini yang melahirkan suatu kepastian di dalam dunia modernitas yang dipenuhi dengan skeptisisme, ya, gelombang keraguan itu. Lahir pemikiran Descartes yang berpikir tentang aku yang berpikir, ya, yang kita sebut cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Bahwa ketika kita meragukan segala sesuatunya, ya, bahwa alam ini bergerak, kemudian dari yang ada menjadi tiada, dari tiada menjadi ada, kita akan merasakan benar-benar hadirnya, ya, terjelmanya keraguan dalam jiwa kita. Besok Anda suka sama yang lain, hari ini Anda suka lagi sama saya, ya. Jadi semacam ada skeptisisme dalam hubungan-hubungan kita. Jadi memang skeptisisme itu cenderung melanda manusia. Nah, ternyata Descartes menolong orang itu, menolong banyak manusia saat itu, sehingga melahirkan suatu prinsip berpikir yang sangat spektakuler, yaitu cogito ergo sum, yang berpikir tentang sesuatu, bahwa sesuatu itu diragukan, ya, bahwa ada subjek yang meragu, maka saya sendiri itu tidak ragu terhadap subjek saya yang ragu. Jadi ada aku yang meragu, tapi aku itu sendiri ada, maka aku berpikir, ya, maka aku ada. Jadi kalau aku berpikir, maka ya senyatanya aku ada. Tapi Descartes tidak lebih banyak masuk di dalam suatu perdebatan filosofis yang sangat mencolok ketika kita membaca misalnya karya Mehdi Heriazdi tentang ilmu huduri, tentang keakuan. Descartes tidak ingin masuk dalam keakuan itu, ya. Dia hanya menggambarkan tentang manusia itu esensinya adalah keberpikiran. Dan di sini kita bisa pandang Descartes, ternyata dia punya pandangan tentang ilahi juga, ya, punya pandangan tentang ketuhanan yang kita bisa kaji di dalam epistemologi, misalnya tentang pikiran-pikiran innat idea, ya, bahwa Tuhan itu ada, ya, secara intuitif, ya. Innat ideanya itu maksudnya kita tidak bisa lagi mengaji dia secara pikiran. Maka dalam hal ini meskipun juga mengkanter pemikiran-pemikiran yang skeptis saat itu, tapi dia juga terdapat suatu demarkasi antara iman dan ilmu. Tapi setidaknya dia menghilangkan suatu skeptisisme modern dan lahirlah filsafat modern dengan pikiran-pikiran matematis yang sangat luar biasa, dan pada gilirannya menyihir perkembangan filsafat alam saat itu, ya. Lahirlah pikiran-pikiran tentang antroposentris, ya. Nah, ternyata tidak sampai di sini pemikiran-pemikiran Eropa. Lahir juga tokoh-tokoh seperti sebagai antitesa dari pemikiran Descartes yang sangat idealis, dalam tanda petik yang sangat subjektivisme antroposentris itu. Lahir pikiran-pikiran tentang empirisme, ya, bahwa logika-logika deduksi itu tidak bisa digunakan dalam suatu penelitian ilmiah. Kenapa seperti itu? Karena suatu pengetahuan yang hadir dalam benak kita itu ternyata secara langsung diambil dari pengalaman-pengalaman kita, ya.
Nah, kita tidak bisa menghadirkan suatu pengetahuan tentang Tuhan karena kita tidak pernah mengalami eksistensi kebertuhanan itu. Pengetahuan tentang malaikat tidak ada karena kita tidak bisa mengalami, tidak pernah mengalami bagaimana malaikat itu, tidak pernah menyaksikan malaikat itu. Oleh karenanya dalam hal ini iman ditutup, ya. Pembahasan tentang iman ditutup dalam ilmu pengetahuan karena pengetahuan itu bersumber dari pengalaman empiris kita, sementara pengalaman empiris menggambarkan tentang adanya sesuatu in concreto, ya, sesuatu yang betul-betul nyata. Maka pikiran tentang ketuhanan, pikiran tentang apapun yang berkaitan dengan metafisika itu tidak bisa dimasukkan dalam satu diskursus. Tokoh-tokoh yang kita kenal misalnya seperti David Hume, ya, Francis Bacon, termasuk juga John Locke, ya, termasuk George Berkeley. Dan Berkeley ini saya kira sangat membingungkan, ya. Dia berlandaskan bahwa seluruh pengetahuan itu berasal dari indera, ya. Tapi yang bisa diketahui, yang bisa ada itu adalah yang mengetahui dan yang diketahui. Berarti yang ada adalah segala sesuatu yang dipersepsi secara indrawi. Tapi segala sesuatu yang dipersepsi secara indrawi itu sifatnya subjektif, ya, yaitu pikiran kita. Teman-teman perlu membaca falsafah tuna untuk lebih dalam pandangan itu. Saya tidak berpretensi untuk menjelaskan lebih jauh tentang itu karena ini selayang pandang sejarah filsafat, ya. Teman-teman bisa mengaji, misalnya membaca karya-karya sejarah filsafat barat tentang Russell, ya, dan juga analisa-analisa filosofis yang lain. Nah, selain daripada itu, merebaknya dan merambatnya pemikiran empirisme yang mengalahkan pemikiran Descartes saat itu, ya, meskipun mengalahkannya tidak begitu jauh, ya. Yang kita ketahui bahwa memang terdapat paradigma Cartesian, paradigma Lockean, ya, paradigma empirisme, tapi ada satu testimoni pemikiran yang sangat luar biasa yang sebenarnya yang memecah pemikiran tentang Afklarung itu, ya, era yang sangat cemerlang, yaitu pemikiran Immanuel Kant. Kita bisa membaca karya-karyanya di bidang etika dan juga di bidang filsafat seperti kritik atas akal budi, ya. Nah, sebenarnya Immanuel Kant ini, ya, dia orang Jerman, ya. Dia terinspirasi dari pemikiran Hume, ya, bahwa Hume mengatakan kita tidak bisa meletakkan suatu kausalitas, ya, sebab akibat di alam eksternal itu, di alam yang sangat penuh perubahan ini. Misalnya ketika saya menggerakkan tangan saya, ya, pulpennya ikut bergerak. Nah, kemudian apakah kita ingin mengatakan bahwa tangan saya sebab dan ini adalah akibat, ya, pulpennya adalah akibat? Tentu tidak. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak menemukan sebab dan akibat di sini, dan pada gilirannya melahirkan suatu pikiran tentang asosiasi, kesan. Ya, misalnya kita menyaksikan fenomena yang beruntun, ya, dari satu fenomena ke fenomena yang lain, maka melahirkan suatu kesan tentang sebab akibat. Jadi sebab akibat itu bukan sesuatu yang niscaya. Runtuh lagi dasar-dasar filsafat, ya, saat itu filsafat Aristotelian, ya. Nah, atau filsafat Islam dalam bidang metafisika. Nah, pikiran-pikiran itu mempengaruhi dan membuat Kant itu berpikir sangat dalam, ya, tentang bagaimana sih pikiran itu lahir, bagaimana sih pikiran tentang kausalitas itu hadir dalam benak kita. Nah, Immanuel Kant kemudian mengatakan bahwa pikiran itu sebenarnya lahir dari kategori, ya, yaitu a priori. Dipecahlah pemikiran menjadi a priori dan a posteriori, pemikiran tentang nomena dan juga pikiran tentang fenomena. Lahirlah dasar-dasar pikiran tentang das Ding an sich, ya. Sesuatu itu pada dirinya tak bisa diketahui. Jadi kalau saya membakar pulpen, ya, kemudian saya mengatakan, apakah saya bertanya kepada pulpen, apakah pulpen ini panas, ya, apakah pulpen merasakan panas? Kita tidak mengetahui karena pada dirinya sesuatu tak bisa diketahui. Dan metafisika ingin menyasar pada diri sesuatu itu, dan pada gilirannya tentu kita akan mengatakan setiap pembahasan metafisika itu tidak bisa diketahui. Bahwa Tuhan ada tapi tak bisa diketahui. Bahwa wujud itu ada tak bisa diketahui. Ya, ada itu ada tapi tak bisa diketahui. Karena ada pada dirinya sendiri, ya. Sesuatu itu ada pada dirinya sendiri, ya. Apa thing itself, ya, benda itu dirinya sendiri, tidak bisa diketahui oleh yang lain. Dan saya kira ini meruntuhkan dasar-dasar metafisika, ya. Ini pikiran
Immanuel Kant itu. Nah, selain daripada walaupun dia bertanggung jawab atas runtuhnya dasar-dasar metafisika, selain William Ockham dan juga empirisme, ya, Locke, David Hume dan lain seterusnya itu, kita juga menemukan Kant, ya. Tapi selain daripada itu dia, ya, Immanuel Kant itu membangun suatu dasar-dasar etika, ya, dan kita cukup berterima kasih di situ. Saat merembesnya pikiran tentang humanisme, lahirlah pikiran tentang kebebasan, ya, etika, pikiran tentang bagaimana berbuat baik, jujur pada yang lain. Nah, kira-kira seperti itu selain pandang sejarah filsafat di era skolastik sampai di abad ke-19, dan melahirkan satu pikiran yang sangat spektakuler. Tapi pikiran yang sangat spektakuler itu justru melemahkan suatu dasar-dasar metafisika. Itulah kenapa mungkin di dalam filsafat Islam mendefinisikan ulang bahwa filsafat itu berkaitan dengan metafisika, dan nanti kita akan jelaskan di pembelajaran selanjutnya tentang ontologi, ya, bagaimana sih sebenarnya kajian-kajian ontologi itu, kajian-kajian metafisika yang ditinggalkan oleh orang-orang Eropa, ya, dalam tanda petik para filosof-filosof Eropa. Nah, saya kira seperti itu teman-teman. Besok kita akan mengaji kembali, ya, di pelajaran selain pandang perjalanan pemikiran filsafat 2 abad terakhir. Yang kita ingin jelaskan adalah idealisme objektif, positivisme, rasionalisme dan empirisme, ya, eksistensialisme Sartre, Heidegger, dan juga pemikiran materialisme dialektik. Ada juga pragmatisme seperti William James, ya. Dan banyak lagi tokoh-tokohnya. Kita insya Allah akan sedikit mengaji itu supaya kita bisa melihat pemetaan, ya, struktur berpikir mereka. Selain daripada itu, kita akan mengaji secara fokus filsafat Islam yang nanti akan menjadi suatu model berpikir sendiri di dalam tradisi akademik kita, dan insya Allah kita akan berupaya keras untuk melaksanakan itu. Terima kasih, semoga teman-teman mengerti, dan juga mohon dikritik dan saran, semoga itu bisa bermanfaat bagi perkembangan intelektual kita dan perkembangan umat manusia. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammadin thayyibin tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.